Zuhur dirahmati Allah, yang kami hormati Bapak Ketua PKM Masjid Nurul Syifa. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kenikmatan, masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga mulai tadi pagi hingga saat ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab pengorbanan beliau, dengan sebab tetesan air mata beliau menangisi kita, sehingga bagaimana agama ini bisa sampai kepada kita. Dan kini alhamdulillah agama yang indah ini telah sampai kepada kita. Maka sebagai tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling setidaknya kita senantiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini berkumpul di siang hari ini. Yang pertama, rangka yang pertama adalah bagaimana kita merenung kembali, kita sadari kembali, kita ingat kembali bahwasanya kita adalah hamba Allah. Kita tinggal di atas buminya Allah, bumi yang hari-hari kita injak itu merupakan buminya Allah. Kita berada di bawah kolong langit Allah. Rezeki yang hari-hari kita makan itu pun juga rezeki dari Allah. Udara yang kita hirup siang dan malam, mulai kita lahir hingga saat ini, itu pun juga udara dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada kita yang ada di dunia ini semuanya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita ini. Ini kita mesti rasakan, mesti kita tanamkan di dalam hati kita. Karena kalau seseorang itu, apabila seorang hamba senantiasa di dalam hatinya tertanam sebagai hamba Allah, saya adalah hamba Allah, tinggal di atas buminya Allah, senantiasa dilihat oleh Allah, senantiasa didengar oleh Allah, maka apabila perasaan ini tertanam dalam hati kita, manfaat yang pertama akan kita peroleh adalah kita ini mudah taat kepada Allah. Misalnya saja kita tinggal di rumah seseorang, kita bertamu, dia begitu baik dengan kita, kasih kita makan, kasih kita minum, segala fasilitas yang ada di rumah diizinkan untuk kita pakai. Lalu apakah pantas, apakah layak kalau tuan rumah menyuruh kita menyapu rumah lalu kita nggak mau taruh mana kita nggak ada perasaan seperti itu. Tuan kita menyuruh kita untuk mengambil air lalu kita nggak mau, maka kita akan malu. Begitu juga hadirin yang mulia, kita tinggal di atas buminya Allah, kita tinggal di buminya Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, lalu kita nggak mau itu gimana? Maka inilah intinya kita ini senantiasa merasa sebagai hamba Allah. Dengan perasaan seperti ini, dengan mudah insya Allah kita akan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah insya Allah kita akan sulit bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berani bermaksiat kepada Allah sedangkan di dalam hatinya senantiasa ditanam, saya dilihat oleh Allah, saya didengar oleh Allah, saya diketahui oleh Allah. Bagaimana saya berani bermaksiat kepada Allah? Inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika digoda oleh seorang wanita yang begitu cantik, bangsawan lagi, di suasana yang sangat mendukung,
Di tempat yang gelap, tidak ada orang, sepi, masya Allah. Kalau kita mungkin mau aja kan, karena begitu kondisi yang mendukung, tidak satupun yang melihat kita. Tetapi hadirin yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam telah memberi contoh kepada kita. Zulaikha mengatakan, hai anak, mari sini. Apa yang dijawab oleh Nabi Yusuf? Qala ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Masya Allah. Ucapan seperti ini keluar dari mana? Keluar dari lisannya orang yang dalam hatinya senantiasa merasa didengar, dilihat, dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana cara supaya kita ini senantiasa merasa dilihat oleh Allah, ya, merasa sebagai hamba Allah? Di antara caranya adalah bagaimana ini kita senantiasa berzikir kepada Allah. Di mana saja kita ingat kepada Allah. Baik kita duduk bersendirian, kita duduk berzikir kepada Allah. Kita duduk bersama teman-teman kita, kelihatannya kita duduk bersama teman-teman, tetapi hati kita tetap ingat kepada Allah. Ketika kita berada di rumah berkumpul sama keluarga kita, hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Duduk bersama teman-teman kita di kantor, hati kita pun tetap juga ingat kepada Allah. Maka dengan seperti ini, insya Allah kita akan mudah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bersedia insya Allah ya. Latihan Pak. Mulai kita dilatih berzikir pagi petang. Di pagi hari itu kita luangkan waktu kita untuk berzikir. Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, sholawat, istighfar. Kemudian begitu juga sore kita luangkan waktu kita 10 menit, 15 menit untuk berzikir. Nah, ini langkah untuk memudahkan kita berzikir kepada Allah setiap saat. Karena target bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah itu selama 24 jam. Sehari semalam bagaimana hati kita ini wajib kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri ingat kepada Allah, ketika duduk ingat kepada Allah, ketika berbaring pun ingat kepada Allah. Ini targetnya. Tetapi tidak semudah itu Pak. Maka kita mesti latih pelan-pelan, insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian juga setelah sholat, setelah salam kita zikir dulu. Jangan langsung pergi, zikir dulu. Doa kepada Allah. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua kita duduk di sini adalah dalam rangka kita mesti tanamkan dalam hati kita bahwa kita adalah umatnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjalani hidup di dunia ini kita nggak usah bingung. Saya ini mau ikut siapa? Nah, kita telah diutus. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Nabi untuk kita tiru. Nah, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi memakai pakaian, bagaimana Nabi makan, minum, bagaimana Nabi ketika berkumpul dengan keluarga, ini kita pelajari. Kemudian yang mulia, kita sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mesti perhatikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayya a'mal ummati," amalan-amalan umatku ditampakkan kepada aku. Itu kata Nabi. Hari-hari ya keseharian kita, amalan-amalan kita lakukan di dunia ini semuanya ditampakkan oleh Allah di hadapan Nabi. Yang baik, yang buruk ditampakkan kepada Nabi. Kata Nabi, kalau saya melihat dari amalan umatku itu amalan-amalan yang baik, hamdulillah, maka saya senang, saya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saya melihat amalan umatku ini amalan yang buruk, bermaksiat kepada Allah, maka saya sedih, hanya saya minta ampun kepada Allah. Dari sabda Nabi ini kita perlu perhatikan, yaitu kita sebagai umat sudah selayaknya bagaimana kita menjadi umat yang membahagiakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita usahakan. Bagaimana hidup kita, perilaku kita, ucapan kita, ini semuanya menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirin yang mulia, kalau kita sudah menyenangkan Nabi, maka akhirnya kita menyenangkan Allah. Kalau kita
Allah, maka hidup kita di dunia, di akhirat insya Allah aman. Karena dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita, dunia dan akhirat beres. Begitu sebaliknya, kalau amalan kita ini buruk, ya, menyakiti hati Nabi, naudzubillah, akhirnya yang datang murka Allah. Alladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, orang yang menyakiti Allah, yang menyakiti Rasul, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan laknat dia di dunia dan akhirat. Nah, laknat yang terbesar adalah apabila seorang hamba dicabut dari dalam dirinya nikmat iman dan Islam. Ini bahaya sekali. Maka hari-hari kita usahakan bagaimana perilaku kita ini menyenangkan Nabi. Insyaallah Pak ya. Kemudian yang ketiga, kita kumpul di sini adalah dalam rangka kita mesti ingat kembali bahwasanya kita adalah sedang dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Tempat tinggal yang sebenarnya adalah di akhirat. Adapun di dunia ini hanyalah tempat persinggahan untuk kita persiapan menjalani kehidupan di akhirat kelak nanti. Maka mumpung kesempatan ini masih ada pada diri kita, gunakanlah sebaik-baiknya. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, di sanalah kita akan tahu nilainya hasil amalan kita di dunia ini. Maka di Quran dikatakan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Orang-orang dikubur mereka mengatakan, ya Allah, seumpama Engkau memberikan lagi aku di dunia ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Sebentar kita punya 1 menit, 2 menit, itu begitu berharga bagi orang sudah meninggal. Fa asaddaq, saya akan bersedekah ya Allah, wa akum minas shalihin, saya akan beramal soleh ya Allah. Tetapi hadirin mulia, permintaan mereka dikubur sudah, tidak ada maknanya lagi. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya, orang sudah meninggal dunia, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kami telah melihat, kami sudah mendengar hasilnya. Farji'na na'mal shalihan, maka kembalikan kami di dunia ya Allah, na'mal shalihan, agar kami bisa beramal soleh. Tetapi sudah tidak ada maknanya lagi. Ini memberikan pelajaran kepada kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal, silakanlah beramal. Insyaallah ya. Jangan sampai ada nafas kita, sisa-sisa umur kita ini lalai. Nauzubillah kalau sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita usahakan bagaimana duduk kita di sini. Yang pertama tadi apa? Bagaimana hari-hari kita berzikir kepada Allah, hati kita kepada Allah. Yang kedua, merasa sebagai umat Nabi dan hati-hati dalam bertindak. Kemudian ketiga apa? Mempersiapkan kehidupan kampung halaman. Alhamdulillah hadirin jemaah saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, cukup yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kata-kata yang tidak menyenangkan hati, kami mohon maaf. Dan sebelum kita tutup, ini alhamdulillah insya Allah nanti tanggal 12 bulan Desember akan ada pertemuan tabligh akbar di Masjid KTKT di sampingnya Induk Rosid. Maka bagi bapak-bapak yang ada kesempatan nanti bisa hadir acaranya setelah maghrib. Kemudian juga setiap malam Jumat ada pengajian juga di Masjid KTKT. Maka bagi yang ada waktu bisa nanti bergabung, insyaallah Pak ya. Insyaallah. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.